Assalamualaikum. Lanjutin lagi nih materi ekonominya. Kali ini kita mau bahas biaya produksi, tapi part yang pertama dulu ya. Oke, pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan biaya produksi. Nah, kalau biaya produksi itu nanti dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai cost atau biaya, dan yang kedua adalah mengenai revenue atau penerimaan ya, atau pendapatan. Ini dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita bakalan bahas terkait dengan cost dulu ya, atau terkait dengan biaya. Ada 3 rumus. Rumus yang pertama kita mau bahas yaitu adalah yang TC. TC itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Ini rumus yang pertama. Ini rumus pertamanya. Total cost itu diperoleh dari fixed cost ditambah variable cost. Kita kasih keterangan dulu ya. TC itu adalah total cost atau bahasa lainnya adalah biaya total. Berikutnya FC. FC itu adalah fixed cost. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Biaya tetap itu biaya apa sih Teh? Biaya tetap itu adalah biaya yang besarnya tidak berubah, walaupun terjadi perubahan produksi, misalnya contoh biaya tetap itu adalah biaya sewa. Misal nih bulan ini kita memproduksi 100 baju, bulan depan 200 baju. Nah, karena gedungnya itu kita sewa, ya biaya yang tidak berubah adalah biaya sewa, walaupun tiap bulan produksinya berubah-berubah. Itu fixed cost. Nah, yang berikutnya adalah variable cost. Kalau variable cost itu kebalikannya ya, variable cost. Atau bahasa lainnya adalah biaya variabel. Kebalikannya dari fixed cost, dia adalah berubah ya. Biaya yang besarnya berubah sesuai perubahan tingkat produksi gitu. Sesuai perubahan tingkat produksi. Contohnya apa? Contohnya tadi ya, biaya bahan baku. Kan bikin baju 100 ke 200 kan bahan bakunya naik ya. Biaya bahan baku, kemudian juga biaya listrik kan naik tuh. Soalnya kan penggunaan listriknya jauh lebih besar, ataupun misalnya bayar gaji karyawannya jauh lebih banyak karena lembur, berarti bisa biaya gaji dan lain sebagainya gitu ya. Kalau biaya variabel itu lebih besar. Kita contohkan, misalnya di soal ada TC adalah 200 plus 2Q kuadrat plus 5Q. Mana yang fixed cost? Fixed cost kan yang tidak berubah ya. Ini sebenarnya fixed cost-nya nih. Ini fixed cost-nya dan ini adalah variable cost-nya. Kita buktikan kalau fixed cost itu tidak berubah. Misal gitu ya. Q-nya, Q itu kan quantity ya. Q sama dengan quantity. Nggak berubah-berubah nih simbolnya. Q itu quantity, jumlah barang. Misalnya diketahui Q sama dengan 2, maka kita lihat ketika Q-nya 2, fixed cost-nya kan tetap ya 200, karena kan nggak ada mengandung unsur Q kan, tapi variable cost-nya adalah 2Q kuadrat plus 5Q. Berarti 2 dikali 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2. Berapa nih? 2, ini 4 ya, 2 kuadrat kan 4, berarti 8. 8 ditambah 10, nih 4 kali 2, 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 10, jadi 18. Itu kalau Q-nya 2. Bagaimana misalnya Q-nya? Q sama dengan 3. Fixed cost-nya berapa? Ya, fixed cost-nya tetap 200. Tapi variable cost-nya 2Q kuadrat plus 5Q. Berarti 2 kali
3 kuadrat ditambah 5 dikali 3. 3 kuadrat kan 9. 9 kali 2 18. 18 ditambah 15 gitu ya. Jadi berapa nih? 8, 9, 10, 3, 1. Jadi 33. Nah, ini menunjukkan bahwa kita lihat fixed cost, ini fixed cost. Dia itu tidak berubah. Tidak berubah. Tapi variable cost, lihat 18 ketemu sama 33, berarti variable cost itu berubah. Rumus yang kedua dari cost itu ada yang namanya AC. AC itu total cost dibagi dengan Q. AC itu apa sih? AC itu adalah average cost. Kita kasih tahu dulu ya, kita kasih keterangan dulu ya. Dia adalah average cost atau bahasa lainnya adalah biaya rata-rata. Itu rumus yang kedua. Rumus yang ketiga di bagian cost itu ada yang namanya MC. MC itu adalah marginal cost. Marginal cost atau bahasa lainnya biaya marginal. Biaya marginal. Nah, MC itu rumusnya sebenarnya delta TC dibagi dengan delta Q. Berarti TC2 dikurangi TC1 per Q2 dikurangi Q1. Ini sebenarnya rumus MC-nya ya. Hanya saja jika di soal, nah gitu ya, jika di soal itu tidak diketahui rumus, tidak diketahui TC2 ataupun TC1-nya, Q2 ataupun Q1-nya, maka MC itu bisa dicari dari turunan fungsi TC yang pertama gitu ya. Ya, berarti bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Gimana contoh soalnya? Kita mau kerjain contoh soalnya. Di sini ada soal jika total cost 50 plus 2Q min 0,5 Q kuadrat plus Q pangkat 3 dan pada saat Q-nya 10 maka fixed cost-nya berapa? Nah, coba yang gak ada Q-nya ini adalah sama dengan fixed cost. Berarti fixed cost-nya bener ya 50, berarti ini benar. Terus yang ada Q-nya ini namanya adalah variable cost. Variable cost-nya bener nggak katanya 970. Ya udah tinggal dicari aja ya. Variable cost itu 2Q min 0,5 Q kuadrat plus Q pangkat 3. Masukin Q-nya 10. Q-nya sama dengan 10. Berarti tinggal dimasukin kan ininya si Q-nya. Berarti variable cost-nya berapa nih? 2 kali 10 dikurangi 0,5 dikali 10 kuadrat ditambah 10 pangkat 3. Berarti berapa nih? 20 min 100 dikali 0,5 kan 50 plus 1000. Jadi berapa? 20 dikurangi 50 min 30 ditambah 1000, berarti ini 970. Berarti variable cost-nya 970 yang nomor 2 benar. Berikutnya total cost itu 1020. Oke, kita bahas yang ketiga. Total cost itu kan fixed cost ditambah variable cost kan. Tadi fixed cost-nya udah ketahuan nih, tinggal dimasukin aja kan. Nih fixed cost-nya. Fixed cost-nya berapa? 50. Variable cost-nya berapa? 970. Jadi berapa nih? 1020. Berarti benar dong. Nah, ini nomor 3 benar. Berikutnya nomor 4. Dia nyari apa? Nomor 4 itu adalah nyari average cost ya. AC. AC itu adalah TC dibagi dengan Q. TC-nya kan tadi udah ketahuan nih. 1020. 1020. Q-nya ini kan. Q-nya 10 dibagi 10. Berarti AC dapatnya apa? AC itu dapatnya adalah 102. Berarti ini benar ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya 1 benar, 2 benar, 3 benar, dan 4 benar. Kalau 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, jawabannya A, B, C, D, atau ET. Ini sebenarnya tipe soal ketika dulu ya Soshum itu masih ada di UTBK. Ini tipe soal UTBK sih. Kalau yang
adik-adik ketemu soal seperti ini, nanti di petunjuk soalnya ada kok. Kalau A itu jawabannya 1, 2, 3 benar. Kalau B jawabannya 1 dan 3 yang benar. Kalau C jawabannya adalah 2 dan 4 yang benar. Kalau D 4 saja yang benar. Kalau E itu jawabannya 1, 2, 3 dan 4 yang benar. Kalau ini berarti jawabannya 1, 2, 3, 4 benar. Ini jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya ada total cost seperti ini kan, yang dicari adalah MC atau marginal cost. Seperti kita udah sepakat sebelumnya, tadi kan ada teori dulu ya. MC itu adalah delta TC dibagi dengan delta Q. Ini kan caranya TC2 dikurangi TC1 per Q2 dikurangi Q1, atau kalau nggak ada Q2 Q1 nya, MC itu adalah turunan fungsi atau TC aksen. Sekarang berarti kita ini pakainya turunan fungsi ya. Lihat, kalau TC-nya sama dengan 3Q kuadrat min 12Q plus 2, berarti MC-nya adalah 2 kali 3, 6. Q-nya pangkat 2 dikurangi 1 berarti pangkat 1 min 1 kali 12, 12. Q-nya 1 dikurangi 1 pangkat 0, jadi 12. Ini nggak bisa diturunin, berarti MC-nya 6Q min 12. Ada nggak nih 6Q min 12? Jawabannya yang ini adalah yang C. Soal berikutnya, biaya total biaya berarti TC ya. Pembuatan suatu barang adalah 750. TC-nya 750, sedangkan fungsi TC-nya seperti ini. Maka jumlah barangnya berarti ada dimasukin. Fungsi TC-nya, TC diketahui. TC sama dengan 750, sedangkan fungsi TC-nya adalah 5Q plus 250. Ya udah, tinggal dimasukin aja kan ininya ke sini. Berarti dapatnya berapa? 750 sama dengan 5Q plus 250. Pindah ruas. 750 min 250 sama dengan 5Q. Berarti 500 sama dengan 5Q. Berarti 500 dibagi 5 sama dengan Q. Dapat kan Q-nya? Q sama dengan 100. Jadi jawabannya Q sama dengan 100. Ada nggak nih? Ada. Yang ini jawabannya yang C. Soal berikutnya, biaya variabel suatu firma diketahui 100.000. Berarti diketahui dulu nih ya, biaya variabel itu kan FC sebesar 100.000. Pada saat output, berarti ini kan Q-nya ya. Q-nya sama dengan 5. Jika biaya tetap itu kan fixed cost ya. Berarti fixed cost-nya adalah sebesar 40.000. Maka total rata-rata biaya atau biaya total rata-rata AC ya, average cost, untuk menghasilkan output sebanyak itu berarti ditanyakan adalah AC. Oke, kita bahas dulu. Kalau AC itu rumusnya kan TC dibagi Q kan? TC-nya udah ada belum? TC-nya belum ada. Berarti kita cari tahu dulu TC-nya gitu ya. TC itu adalah fixed cost ditambah variable cost. Fixed cost-nya udah ada kan? Fixed cost-nya tuh berapa? Fixed cost-nya itu adalah 40.000. Variable cost-nya berapa? Variable cost-nya itu udah ada 100.000. Berarti TC-nya berapa? TC-nya itu 140.000 kan? Oke, sekarang kita jawab AC-nya nih. TC dibagi dengan Q. Berarti 140.000 tinggal dibagi Q-nya berapa? 5. Dihitung dulu, 140 dibagi dengan 5. Berapa nih 140 dibagi 5? Berarti 2, 10, 40 itu 8. 28.000. Jadi jawabannya ada nggak 28.000? Ada. Soal ini jawabannya adalah yang C. Terima kasih sudah menyaksikan video materi ekonomi. Sampai berjumpa lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.